Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video sebelumnya ya gue udah membahas bersama AI tentang penurunan harga Bitcoin ya yang secara signifikan. Nah, untuk hari ini gue akan mencoba membahas bersama AI juga ya tentunya ya tentang kenaikan harga emas yang sangat signifikan di antara tahun 2021 sampai dengan 2025 ya. Dan tepatnya di tahun 2025-nya itu yaitu sangat signifikan sekali dia naiknya. Nah, pernah nggak sih lu kepikiran gitu ya, kenapa harga emas yang dulu dianggap aset stabil dan membosankan gitu ya, karena ya kalau dilihat dari tahun 2001, 2021, 2022, 2023 dia naiknya itu perlahan sekali ya. Dan justru melonjak begitu signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya, di tepatnya di tahun 2000 akhir 2025 kemarin ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di awal bulan 2026 ini ya, bisa dilihat harga Antam sendiri itu sekitar 2,6 juta, sedangkan untuk harga emas Pegadaian di 1 gramnya itu di 2,5 juta. Dan harganya selisihnya cukup kecil lah ya. Dan kalau misalnya kita mundur ke tahun 2021, harga emas global berada di kisaran yang relatif terkendali ya. Kalau misalkan kalian lihat di tahun 2021 nilai harga emas itu 800 ribuan, 2022 masih 800 ribuan, tahun 2023 dia naik sedikit ya di 900 ribu, kemudian di 2024 dia di 1 juta, dan di 2025 dia di angka harga 1,4 juta ya. Nah, kalau misalkan dilihat ya, di tahun 2025 ini tepatnya di bulan Agustus sampai Oktober, gua melihat ada 3 titik yang naik turunnya itu sangat signifikan. Di titik itu ada di sini dan di sini ya. Jadi ada 3 titik di mana di bulan Agustus ya, dia sudah mencapai 1.900.000, bayangin. Kemudian di bulan Oktober tiba-tiba dia hampir nyaris mendekati harga di 2 kali lipatnya di 3,1 juta. Dan tiba-tiba dia turun lagi di bulan Oktober 2,5. Gua gimana ya? Itu naik turunnya drastis banget, coy. Nah, di saat banyak orang kehilangan kepercayaan pada pasar saham, khawatir pada inflasi, cemas terhadap perang, krisis geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, emas kembali menjadi pusat perhatian ya, karena ya itu nilainya sangat tinggi banget di tahun 2025 kemarin ya, di tepatnya Agustus sampai Oktober kemarin. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kenaikan harga emas ini sekedar reaksi sesaat terhadap krisis, atau justru tanda bahwa sistem keuangan dunia sedang berubah secara fundamental? Nah, di video ini gua nggak bahas tentang mitos lah ya, tidak juga menebak-nebak, tidak juga sekedar mengatakan emas naik karena inflasi. Nggak juga sih. Dan gua akan membedahnya bersama AI berdasarkan data, suku bunga, inflasi, nilai tukar, pembelian emas oleh bank sentral, hingga perubahan perilaku investor global dan masyarakat Indonesia. Nah, gua juga akan bertanya-tanya kepada AI juga ya, bukan untuk mencari opini, tetapi untuk mengekstrak fakta dan korelasinya. Oke, stay tune ya. Nice. Halo ChatGPT, kemarin kita udah ngebahas tentang Bitcoin yang penurunan harganya itu drastis lah ya. Dan hari ini gue mau coba menanyakan tentang harga emas nih yang di tahun 2021 sampai 2025 itu kenaikannya itu di awal sangat membosankan atau sangat lambat, tapi di akhir-akhir tahun 2025 dia itu sangat signifikan naik dan turunnya.
Nah, kalau misalkan dilihat ya, harga emas ini itu naiknya setelah penurunan harga Bitcoin. Nah, kira-kira dari yang dari lu tahu nih ya, ada nggak hubungannya antara harga Bitcoin yang turun dengan kenaikan harga emas? Iya, ini menarik banget dan sebenarnya sering jadi bahan diskusi. Jadi kalau kita lihat dari data historis dan pola pasar, ada kalanya memang pergerakan emas dan Bitcoin itu saling berlawanan arah atau terlihat ada korelasi terbalik. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya adalah karena kedua aset ini kadang-kadang dianggap punya peran yang berbeda dalam portofolio investor. Bitcoin sering dilihat sebagai aset spekulatif atau semacam digital gold untuk generasi baru, tapi volatilitasnya tinggi. Jadi saat ada kepanikan di pasar kripto atau harga Bitcoin turun drastis, sebagian investor mungkin beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti emas. Di sisi lain, emas itu sudah lama dianggap sebagai aset safe haven, artinya saat ada ketidakpastian ekonomi, inflasi tinggi, atau pasar keuangan goyah, orang cenderung nyari tempat berlindung yang lebih teruji seperti emas. Jadi kalau dilihat dari 2021 sampai 2025, bisa jadi memang ada momen ketika turunnya Bitcoin, bikin investor mencari aset lain yang lebih stabil, dan emas jadi pilihan. Ini bukan hubungan sebab akibat yang mutlak, tapi lebih ke pola perilaku investor yang terlihat dalam situasi tertentu. Intinya, ada kemungkinan korelasi di situ, tapi tentu banyak faktor lain yang juga ikut main, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan bank sentral secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan kenaikan harga emas itu apa sih yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan? Coba sebutkan 5 hal deh. Tentu, ada beberapa faktor utama yang biasanya memengaruhi naik turunnya harga emas. Kalau kita rangkum jadi 5 hal, kira-kira seperti ini. Kebijakan suku bunga bank sentral. Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral, terutama The Fed di AS, sangat berpengaruh. Kalau suku bunga rendah, emas cenderung naik karena orang lebih milih aset tanpa bunga seperti emas. Sebaliknya, kalau suku bunga naik, emas bisa turun karena orang lebih tertarik simpen dana dalam instrumen berbunga. Kedua, inflasi dan nilai tukar mata uang. Ketika inflasi tinggi atau nilai tukar mata uang melemah, emas biasanya naik karena emas dianggap sebagai pelindung nilai terhadap daya beli yang menurun. Kalau rupiah melemah misalnya, harga emas dalam rupiah bisa naik. Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Saat ada krisis global, konflik, atau ketidakpastian politik, emas sering dicari sebagai aset aman. Misalnya, kalau ada ketegangan geopolitik, orang cenderung beli emas sebagai lindung nilai. Keempat, permintaan dan perilaku investor. Baik retail maupun institusi juga memengaruhi harga emas. Kalau banyak yang berbondong-bondong beli emas karena khawatir dengan kondisi pasar lain, misalnya pasar saham atau kripto, harga emas bisa terangkat. Kebijakan bank sentral dan cadangan emas. Pembelian emas oleh bank sentral di berbagai negara juga berpengaruh. Kalau bank sentral menambah cadangan emas mereka, permintaan naik dan harga bisa ikut terdorong. Jadi kelima faktor ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika harga emas. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa lebih paham kenapa harga emas bisa naik atau turun dalam kondisi tertentu. Wow, banyak juga ya ternyata ya, walaupun ada 5 hal tetapi banyak juga ya kayak pengaruh-pengaruhnya seperti itu. Iya, memang kelihatannya simpel, tapi di baliknya ada banyak banget faktor yang saling berkelindan. Jadi harga emas itu kayak hasil dari banyak panel ekonomi yang digabung jadi satu gambaran besar. Kadang-kadang hal-hal ini kelihatan rumit, tapi justru seru juga untuk dipelajari karena bikin kita lebih ngerti dinamika pasar. Kalau ada hal lain yang mau kamu bahas, atau mau lebih detail soal salah satu faktor, tinggal tanya aja. Oh ya, tadi lu menyebutkan tentang The Fed. Memang The Fed itu apa sih? Gak apa-apa, pertanyaan bagus kok. Jadi The Fed itu sebenarnya singkatan dari The Federal Reserve yang merupakan bank sentralnya Amerika Serikat. Nah, kenapa The Fed ini penting dan bisa memengaruhi harga emas atau nilai uang? Karena mereka yang mengatur kebijakan moneter di AS, misalnya soal suku bunga, pencetakan uang, dan kebijakan yang memengaruhi likuiditas di pasar global. Kenapa The Fed bisa bikin harga emas naik turun? Nah, misalnya gini, kalau The Fed nurunin suku bunga, itu biasanya bikin dolar jadi kurang menarik untuk disimpan karena bunganya rendah. Akibatnya, investor cari aset lain yang lebih stabil, seperti emas. Jadi emas cenderung naik kalau suku bunga rendah. Sebaliknya, kalau The Fed naikin suku bunga, dolar jadi lebih menarik dan emas bisa turun karena orang lebih milih simpan uang di instrumen berbunga. Intinya, keputusan The Fed ini kayak rem atau gas buat ekonomi, dan itu berpengaruh ke banyak hal termasuk harga emas. Makanya walaupun The Fed itu bank sentralnya AS, pengaruhnya bisa dirasain di seluruh dunia karena dolar AS itu mata uang cadangan global.
Jadi kurang lebih begitu gambarannya tentang siapa The Fed dan kenapa keputusan mereka bisa bikin harga emas naik atau turun. Nah, di tahun 2021 sampai 2005 itu kan ada drawdown ya, mengenai kenaikan harga emas selama rentang waktu itu. Nah, kira-kira berapa nilai drawdown tersebut dan apa pemicu makroekonominya yang berdasarkan data? Jadi, selama rentang waktu 2021 sampai 2025, harga emas memang sempat mengalami beberapa drawdown atau koreksi setelah naik ke rekor tertinggi. Misalnya di sekitar Maret 2025, harga emas sempat menembus lebih dari $3.000 AS per ons, lalu mengalami koreksi hingga sekitar $4.355 AS per ons pada akhir tahun. Faktor-faktor makroekonomi yang memicu pergerakan ini termasuk ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter The Fed yang lebih dovish, inflasi yang tinggi, serta kekhawatiran soal utang global. Jadi semua faktor itu bikin emas bergerak naik turun dengan cukup signifikan. Nah, kalau misalkan itu kan nilai drawdown ya. Kalau misalkan nilai korelasi harga emas dengan the Fed, inflasi AS dan indeks dolar selama tahun 2021-2025 itu di kisaran berapa ya? Jadi, secara singkat, antara tahun 2021 sampai 2025, harga emas memang punya korelasi yang cukup khas dengan kebijakan The Fed, inflasi AS, dan nilai dolar AS. Secara umum, waktu The Fed jaga suku bunga rendah dan inflasi naik, emas cenderung lebih diminati. Sebaliknya, kalau The Fed kasih sinyal batal naikkan suku bunga atau dolar AS menguat, harga emas bisa agak tertekan. Intinya selama periode itu, hubungan emas dengan inflasi dan kebijakan The Fed memang cukup erat, dan dolar yang melemah di 2025 juga ikut dorong harga emas naik. Nah, itu nilai korelasinya itu di kisaran berapa di rentang tahun tersebut? Jadi, kalau kita ngomong soal angka korelasi secara spesifik, biasanya korelasinya itu ada di kisaran positif atau negatif moderat sampai kuat, tergantung variabelnya. Misalnya dalam beberapa studi historis, korelasi antara harga emas dan inflasi AS bisa positif di kisaran 0,3 sampai 0,5. Sementara korelasi antara emas dan indeks dolar DXY cenderung negatif di kisaran 0,4 atau lebih, artinya kalau dolar menguat, emas cenderung melemah dan sebaliknya. Tentu saja angka pastinya bisa sedikit bervariasi tergantung periode dan data yang dipakai, tapi secara umum di rentang 2021 sampai 2025, korelasi-korelasi ini cukup terasa dan konsisten. Jadi memang ada pola hubungan yang bisa dilihat dari data tersebut. Nah, itu kan ada nilai korelasinya ada positif sama negatif. Nah, untuk di negara Indonesia sendiri dia ada di negatif atau positif, dan apa dampaknya ke ekonomi Indonesia? Di Indonesia sendiri, korelasi antara harga emas dengan faktor-faktor seperti inflasi atau nilai tukar rupiah biasanya cenderung positif. Artinya kalau inflasi naik atau rupiah melemah terhadap dolar AS, harga emas dalam rupiah cenderung ikut naik. Ini karena emas dianggap sebagai pelindung nilai terhadap pelemahan daya beli. Dampaknya ke ekonomi Indonesia, harga emas yang naik bisa jadi semacam alarm kalau inflasi sedang meningkat atau nilai tukar rupiah sedang tertekan. Bagi masyarakat, emas sering dijadikan alat lindung nilai untuk menjaga kekayaan mereka. Jadi kalau ada tekanan inflasi atau rupiah melemah, orang cenderung lebih banyak beli emas yang juga bisa bikin harga emas lokal naik. Jadi secara keseluruhan, korelasi ini biasanya positif di Indonesia dan emas sering dianggap sebagai barometer kondisi ekonomi, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Wow, ternyata memang ada dampaknya, padahal itu cuman positif sama negatif doang. Nah, itu kan ada beberapa kebijakan-kebijakan ya. Kalau misalkan kebijakan suku bunga dari The Fed, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap harga emas di dalam periode 2021 sampai 2025 kemarin? Iya, pengaruh kebijakan suku bunga The Fed itu memang cukup besar terhadap harga emas, terutama di periode 2021 sampai 2025. Jadi setiap kali The Fed ngasih sinyal mau nurunin suku bunga atau menjaga suku bunga tetap rendah, emas cenderung naik. Sebaliknya kalau The Fed ngasih sinyal bakal naikin suku bunga, emas bisa turun. Selama periode itu, pengaruh The Fed ini jadi semacam faktor kunci karena kebijakan mereka memengaruhi nilai dolar, inflasi, dan sentimen investor global. Dalam banyak kasus, saat The Fed kasih sinyal dovish alias lebih longgar, emas cenderung naik karena investor nyaring aset yang bisa lindung nilai dari inflasi dan pelemahan dolar.
Jadi bisa dibilang pengaruh The Fed itu lumayan signifikan. Perubahan kebijakan suku bunga mereka sering jadi salah satu faktor utama yang bikin harga emas bergerak naik turun selama periode 2021 sampai 2025. Oke. Dan kalau misalkan ada data inflasi global dan ekspektasi inflasinya itu sendiri, bagaimana hubungan antar keduanya dengan kenaikan harga emas? Iya, hubungan antara inflasi global, ekspektasi inflasi, dan harga emas itu memang cukup erat. Secara singkat, kalau inflasi global naik atau ekspektasi inflasi ke depan tinggi, harga emas cenderung ikut naik juga. Kenapa bisa begitu? Karena emas sering dianggap sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Jadi kalau orang memperkirakan harga-harga barang bakal naik di masa depan, ekspektasi inflasi, mereka cenderung beli emas sebagai cara melindungi daya beli mereka. Begitu juga kalau inflasi global benar-benar naik, emas jadi aset yang lebih menarik karena nilainya dianggap lebih stabil dibanding mata uang yang tergerus inflasi. Jadi intinya kalau inflasi dan ekspektasi inflasi naik, emas cenderung ikut naik juga. Ini semacam hubungan alami karena emas dianggap sebagai safe haven atau pelindung nilai di saat inflasi bikin nilai uang kertas berkurang. Nah, jika kenaikan dan penurunan harga emas itu dipengaruhi oleh Bank Sentral Dunia, memang berapa total pembelian emas dari tahun 2021 sampai ke tahun 2025? Jadi, antara tahun 2021 sampai 2025, Bank Sentral di seluruh dunia memang terus menambah cadangan emas mereka. Sebagai gambaran, pembelian emas oleh Bank Sentral pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai lebih dari 1.000 ton, dan diperkirakan sekitar 1.000 ton lagi pada 2025. Tren ini menunjukkan bahwa Bank Sentral memang aktif membeli emas untuk diversifikasi cadangan dan sebagai langkah menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kira-kira si The Fed ini membeli emas begitu banyaknya buat apa ya, selain untuk ketidakpastian ekonomi global? Nah, menariknya The Fed sendiri sebenarnya nggak terkenal sebagai pembeli emas dalam jumlah besar ya. Biasanya bank sentral yang aktif beli emas dalam jumlah signifikan itu lebih ke bank sentral dari negara-negara lain, misalnya Cina, Rusia, atau negara-negara berkembang yang ingin diversifikasi cadangan devisa mereka. Jadi kalau bank sentral di negara lain beli emas, itu biasanya buat beberapa alasan tambahan. Selain menghadapi ketidakpastian ekonomi global, mereka juga pengen mengurangi ketergantungan pada dolar AS, menambah kepercayaan terhadap mata uang mereka sendiri, atau sekedar punya aset yang lebih stabil jangka panjang. Intinya walaupun The Fed itu penting banget dalam kebijakan moneter global, mereka sendiri nggak terlalu fokus beli emas. Yang lebih aktif beli emas justru bank sentral negara lain yang pengen lebih beragam dalam cadangan mereka. Oh, berarti selain bank sentral global, ada juga ya bank sentral masing-masing negara itu saling berlomba untuk membeli emas. Seperti itu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang bank sentral di berbagai negara punya strategi masing-masing buat menambah cadangan emas mereka. Tujuannya bisa beragam, ada yang mau mengurangi ketergantungan pada dolar AS, ada yang pengen melindungi nilai cadangan devisa mereka dari gejolak ekonomi, dan ada juga sekedar ingin diversifikasi portofolio cadangan mereka. Jadi benar, ada semacam perlombaan tersendiri di kalangan bank sentral dunia untuk membeli emas, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ini bikin permintaan emas global naik, dan tentu saja berpengaruh juga ke harga emas secara keseluruhan. Oke, nah bisa nggak sebutkan data-data penjualan dan pembelian oleh Bank Sentral Dunia dari tahun 2021 sampai tahun 2025? Jadi, intinya bank sentral di seluruh dunia memang aktif membeli emas selama periode 2021 hingga 2025, tapi detail angka spesifik mengenai total pembelian dan penjualan masih belum tersedia dalam hasil pencarian tadi. Kalau mau informasi lebih lengkap, biasanya World Gold Council atau laporan IMF bisa jadi sumber yang bagus untuk mengecek data soal aktivitas emas bank sentral. Oke, kalau misalkan data-data penjualan itu bisa nggak lu sebutkan data-data penjualan itu ke siapa ataupun pembelian itu ke siapa oleh Bank Sentral Dunia dari tahun 2021 ke 2025? Jadi, antara 2021 hingga 2025, Bank Sentral di seluruh dunia terus menambah cadangan emas mereka. Misalnya pada kuartal ketiga tahun 2025, mereka membeli sekitar 220 ton emas yang naik 28% dari kuartal sebelumnya. Pembeli utamanya termasuk Bank Nasional Polandia dan Bank Sentral Tiongkok. Sementara itu, penjualan emas oleh Bank Sentral relatif lebih sedikit. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Bank Sentral Global memang terus meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Oke, ternyata makin kesini makin kelihatan ya kenapa harga emas itu semakin naik ya.
Iya, persis. Jadi kalau kita lihat dari semua faktor itu, jadi jelas kenapa harga emas cenderung naik, karena banyak bank sentral yang beralih ke emas sebagai cadangan, plus inflasi dan kebijakan moneter juga ikut mendorong minat pada emas. Semua ini bikin emas makin dipandang sebagai aset aman di tengah ketidakpastian. Jadi makin kelihatan benang merahnya kenapa harga emas belakangan ini bisa naik terus. Oke, setelah Bank Sentral Dunia beli emas, apakah cadangan emasnya memiliki hubungan kausal atau hanya korelasi terhadap kenaikan harga emas? Dan tunjukkan dong data-datanya, bisa nggak? Nah, ini memang pertanyaan yang sering muncul, apakah cadangan emas bank sentral itu punya hubungan sebab akibat langsung dengan kenaikan harga emas atau cuma sekedar korelasi? Secara umum memang ada korelasi, karena saat bank sentral beli emas dalam jumlah besar, permintaan naik dan itu bisa dorong harga emas naik. Tapi apakah itu sepenuhnya kausal atau hanya korelasi, biasanya diperdebatkan. Ada banyak faktor lain juga yang memengaruhi harga emas, seperti inflasi, kebijakan moneter, dan sentimen pasar. Untuk data spesifiknya, kita memang perlu lihat laporan dari institusi seperti World Gold Council atau IMF yang merinci pembelian emas per tahun. Dari situ kita bisa lihat pola kalau pembelian bank sentral meningkat, biasanya harga emas juga cenderung naik. Tapi tetap aja itu salah satu dari banyak faktor, bukan satu-satunya penyebab. Nah, kalau misalkan ya kan harga emas itu kan setiap tahunnya pasti naik ya, nggak mungkin turun. Nah, itu kalau misalkan ciri-cirinya dia harga emas naik atau turun itu seperti apa ya? Sebenarnya, meskipun harga emas sering cenderung naik dalam jangka panjang, dia tetap bisa turun juga di periode-periode tertentu. Jadi ciri-ciri kenaikan atau penurunan harga emas itu biasanya bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya kalau ada inflasi tinggi, ketidakpastian ekonomi, atau kebijakan suku bunga yang longgar, biasanya tuh ciri-ciri harga emas bakal naik karena orang cari safe haven. Sebaliknya kalau suku bunga naik signifikan, inflasi mulai terkendali, atau dolar AS menguat, itu bisa jadi tanda-tanda harga emas mungkin bakal melemah, atau setidaknya nggak naik setajam sebelumnya. Jadi singkatnya ciri-ciri naik turunnya harga emas itu tergantung banget pada kondisi makroekonomi. Kalau banyak ketidakpastian, harga emas cenderung naik. Kalau situasi ekonomi stabil dan suku bunga tinggi, emas bisa lebih datar atau turun. Ada nggak data-data mengenai oknum-oknum yang sengaja membuat inflasi tinggi sampai-sampai harga emas itu naik? Secara umum, nggak ada data spesifik yang nunjukin ada oknum tertentu yang sengaja bikin inflasi tinggi supaya harga emas naik. Inflasi biasanya hasil dari banyak faktor makroekonomi yang kompleks, seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, gangguan rantai pasok, atau kejadian global yang nggak terduga. Jadi inflasi itu lebih sering muncul karena dinamika ekonomi daripada ulah individu atau kelompok tertentu yang sengaja mau ngerek harga emas. Memang ada spekulasi dan teori konspirasi di luar sana, tapi dalam data ekonomi yang umum, inflasi lebih dilihat sebagai fenomena makro yang dipengaruhi banyak variabel, bukan karena ulah oknum tertentu. Kalau dilihat itu inflasi kan setiap negara ada ya, dan gue pingin tanya, inflasi itu ada sangkut pautnya dengan korupsi nggak sih? Iya, ini pertanyaan yang menarik juga. Sebenarnya inflasi dan korupsi itu bisa punya kaitan tidak langsung. Korupsi itu kan biasanya memengaruhi bagaimana kebijakan ekonomi dijalankan. Dan kalau misalnya korupsi meluas dalam pengelolaan anggaran negara atau kebijakan fiskal yang nggak transparan, itu bisa berujung pada ketidakstabilan ekonomi. Nah, ketidakstabilan ini bisa berkontribusi ke inflasi, misalnya kalau ada kebocoran anggaran, harga barang naik karena distribusi terganggu, atau kepercayaan investor menurun. Jadi singkatnya, korupsi bisa jadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi dan pada akhirnya mendorong inflasi. Tapi tentu aja inflasi itu punya banyak penyebab lain juga, jadi korupsi bukan satu-satunya faktor, tapi bisa jadi salah satu bagian dari masalah yang lebih besar. Nah, gue pingin tahu dong, dari seluruh negara yang ada di dunia ini, negara mana yang inflasinya itu paling kecil? Saat ini, di tahun 2024, salah satu negara dengan inflasi paling rendah di dunia adalah Indonesia, dengan tingkat inflasi sekitar 1,57%. Selain itu, negara-negara seperti Thailand, Brunei, Finlandia, Latvia, dan Lithuania juga mencatat inflasi yang cukup rendah, umumnya di bawah 1% hingga sekitar 1,3%. Tentu saja, angka-angka ini bisa berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik. Oke, kita balik lagi ke ini ya, harga emas ya. Kalau misalkan kenaikan harga emas, apakah ada selisih kenaikan harga emas global dengan harga emas Antam ataupun Pegadaian dari tahun 2021 sampai 2025?
Jadi, secara singkat memang ada selisih antara harga emas global dan harga emas di Indonesia, seperti dari Antam atau Pegadaian. Selisih ini biasanya muncul karena faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar, biaya produksi lokal, sertifikasi dan standar kualitas, permintaan domestik, dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Jadi meskipun harga emas global jadi acuan, harga emas di dalam negeri bisa sedikit berbeda karena faktor-faktor tersebut. Nah, satu pertanyaan terakhir nih. Berdasarkan data, apakah lonjakan harga emas dari tahun 2021 sampai 2025 dipicu oleh faktor krisis sementara atau perubahan struktural jangka panjang? Nah, kalau kita lihat dari data dan kondisi selama 2021 sampai 2025, lonjakan harga emas ini sebetulnya dipengaruhi oleh campuran faktor. Di satu sisi, ada krisis-krisis sementara seperti ketidakpastian geopolitik dan inflasi yang melonjak pasca pandemi yang bikin harga emas naik karena orang cari aset aman. Tapi di sisi lain, ada juga perubahan struktural jangka panjang seperti kebijakan bank sentral lebih longgar, minat bank sentral global untuk menambah cadangan emas, dan kekhawatiran jangka panjang soal nilai mata uang fiat. Jadi bisa dibilang lonjakan ini kombinasi dari faktor-faktor jangka pendek dan perubahan struktural jangka panjang. Itu artinya emas jadi lebih dipandang penting, bukan cuma karena krisis sesaat, tapi juga karena ada pergeseran cara pandang terhadap stabilitas ekonomi global dalam jangka panjang. Oke, terima kasih ya karena telah menemani gua dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan gua. Ya, walaupun pertanyaannya itu sedikit dan waktunya memang sedikit juga ya, itu sangat memberikan gua insight ini ya, insight ke arah keuangan gitu ya. Jadi banyak pengetahuan lah yang gua terima. Sama-sama. Senang banget bisa bantu dan ngasih sedikit insight soal keuangan dan harga emas. Kapanpun kamu mau ngobrol lagi atau ada pertanyaan lain, tinggal mampir aja. Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan.